Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Di eta beng jangan di stiker bae eta kereta eureun. Maraknya peristiwa kecelakaan di perlintasan kereta api hingga menelan korban jiwa sudah semestinya mendapat catatan serius para pemangku kepentingan di Republik ini. Keberadaan jalur perlintasan kereta api, baik resmi maupun liar tanpa penjagaan, kini menjadi momok mengerikan bagi para pengendara karena berpotensi menimbulkan kecelakaan. Alih-alih diburu waktu serta mempersingkat jarak tempuh, para pengendara nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta. Keselamatan nyawa acap kali dipertaruhkan hanya demi cepat sampai ke tempat tujuan. Jalur perlintasan sebidang adalah irisan jalur kereta api dengan jalan umum yang dibuat sebidang. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pengendara kendaraan bermotor yang melewati perlintasan kereta api, membuat rentan lokasi ini rawan kecelakaan. Bahkan PT Kereta Api Indonesia mencatat dalam 4 tahun terakhir sejak 2019 hingga awal Juli tahun ini, terdapat 1.082 kasus kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta sebidang. 955 kasus kecelakaan terjadi di perlintasan tanpa penjagaan, sementara 127 kasus sisanya berlangsung di perlintasan yang dijaga. Sepanjang periode itu pula, jumlah total korban meninggal sebanyak 298 jiwa, luka berat sebanyak 245 orang, dan 262 lainnya mengalami luka ringan. Selain soal rendahnya kesadaran para pengendara, saling lempar kewenangan soal siapa yang bertanggung jawab terhadap tata kelola jalur perlintasan kereta api sebidang, utamanya yang liar, masih belum tuntas. Mengapa keberadaan pintu perlintasan kereta api sebidang, utama yang liar, sulit ditertibkan? Benarkah diperlukan aturan baru untuk mengurai persoalan ini? Inilah The Jurnalis. Bertaruh nyawa di perlintasan kereta. Di Jurnalis kali ini menelusuri sejumlah perlintasan sebidang yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Kawasan ini merupakan kawasan sibuk perjalanan kereta api, dilalui layanan kereta api listrik, jalur Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang hingga Bekasi, dan tentunya kereta api jarak jauh. Tempat pertama yang kami sambangi adalah perlintasan sebidang liar di Desa Mekarsari, Tambun Selatan. Saat ini The Jurnalis berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Ini merupakan salah satu perlintasan sebidang tidak resmi. Di lokasi ini beberapa waktu lalu, tepatnya pada 21 Juni 2022, terjadi kecelakaan antara kereta api dan kendaraan berjenis MPV. Lokasi ini menjadi perbincangan masyarakat sejak beredarnya video kecelakaan maut di media sosial beberapa waktu lalu. Kecelakaan terjadi antara kereta api jarak jauh Argo Sindoro relasi Semarang Gambir dengan sebuah mobil di perlintasan liar pada Selasa 21 Juni lalu. Tidak hanya tertabrak, mobil tersebut bahkan terseret puluhan meter sehingga menyebabkan mobil ringsek dan pengemudi meninggal dunia. Sejauh pengamatan kami di lokasi, pintu perlintasan hanya menggunakan sebuah tiang sederhana yang diberikan pemberat batu di bagian bawahnya. Sementara di bagian ujung atas tiang diikatkan sebuah tali
untuk memudahkan penjaga saat buka tutup arus kendaraan yang melintas. Di sisi sebaliknya, perlintasan justru terbuka tanpa palang pintu. Untuk itu, saat kereta akan melintas, salah satu penjaga pintu akan bergegas menahan laju kendaraan. Biasanya arus kendaraan begitu ramai saat pagi hari saat sebagian besar orang berangkat kerja dan sore hari ketika jam pulang kerja. Kegiatan seperti ini setidaknya sudah mereka lakukan secara swadaya sejak 5 tahun terakhir. Namun ironisnya, di tengah pro kontra keberadaannya, perlintasan sebidang ini menjadi tempat bagi sebagian orang menggantungkan asa untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satunya adalah Yusuf, seorang penjaga perlintasan sebidang liar di Mekarsari yang The Jurnalis temui di lokasi. Alasan kebutuhan ekonomi membuatnya tidak banyak pilihan untuk tetap menekuni pekerjaan ini. Pak Yusuf, sebenarnya bagaimana cara petugas di sini mengetahui kereta yang lewat di perlintasan ini? Ya, terutama dari lampu. Dari lampu. Oke. Kalau biasanya kayak lampu di jalan aja, kalau hijau tuh pasti ada kereta, kalau kuning kita hati-hati, itu aja. Kalau merah pasti udah bebas kereta. Jadi penjaga perlintasan di perlintasan sebidang nggak resmi ini berapa sih Pak pendapatan sehari Pak? Kalau pendapat itu kita nggak tentu ya. Nggak tentu? Ya, kadang kita jaga berdua. Jaga tuh berdua. Ada kalau dapat 50.000, ya kita bagi dua aja. Nah terus kemudian kayak seperti palang perlintasan ini Pak, ini dari mana Nah, asalnya? ini anak-anak patungan Pak. Selama bertugas, Yusuf dan sejumlah penjaga lain hanya mengandalkan pengalaman saat menjaga pintu perlintasan. Seperti saat ingin mengetahui apakah kereta akan melintas, selain melihat nyala lampu pengatur pergerakan kereta, lelaki berusia 40 tahun ini harus menempelkan tangannya ke salah satu rel untuk merasakan getaran. Jika rel bergetar kuat, itu artinya akan ada kereta yang sebentar lagi melintas di wilayah ini. Jadi dengan memegang ini Pak ya? Ya, biasa kalau ada Oke. getaran, mungkin kalau dari kompas, kalau kita pegang itu Oke. udah bergetar. Kalau Oke. lihat dari kompas, tapi kalau belum ada, ini nggak bergetar. Oke, jadi nggak kerasa lah gitu. Baik penjaga pintu maupun pengendara harus sigap saat melewati perlintasan kereta api. Karena kalau perhitungan meleset saat kereta akan melintas, maka keselamatan nyawa pengendara taruhannya. The Journalist juga memantau kondisi sejumlah jalur perlintasan kereta sebidang liar di kawasan Tangerang, Banten. Lokasinya terletak di antara stasiun Batu Ceper dengan stasiun Kota Tangerang. Pantauan kami di lokasi, beberapa pagar pelindung perlintasan jalur kereta dirobohkan untuk membuat akses lalu lintas kendaraan. Maklum, arus lalu lintas di sekitar perlintasan cukup padat, sehingga banyak kendaraan memotong jalur tersebut untuk mempersingkat waktu tempuh. Kami menemui Yanto, salah seorang penjaga perlintasan yang kebetulan siang itu sedang tugas jaga. Untuk jalur kereta di sini Pak dijaga berapa jam Pak? Di sini berarti 17 jam. 17 jam berarti dari awal kereta pertama jam 5. Jam setengah 5. Jam setengah 5 Iya. sampai jam Setengah 1. pagi. Iya. Oke, bagaimana Bapak tahu ada kereta yang lewat Pak? Oh, setiap waktu 15 menit kemudian ada. Ya nanti 10 menit dari Bendara, 10 menit dari Tangerang. Kami melihat ada yang melambaikan tangan dari pintu sebidang yang di sana, jalan sebidang yang berada di sana. Iya. Itu artinya apa Pak? Itu tanda. Memberikan tanda berarti? Dia memberikan tanda ke kita, oh ada kereta dari Bendara. Nah nanti kalau dari arah sana nanti saya juga yang ngasih kabar pakai periwitan. Meski awalnya perlintasan ini ditutup, informasi yang beredar di lokasi menyebut jalur ini terpaksa dibuka kembali oleh sejumlah warga untuk menyingkat jarak tempuh. Pasalnya, akan semakin jauh dan menyita waktu jika tetap melewati jalan normal. Ini Pak, sudah adakah penanganan atau tindakan dari yang punya jalur sendiri, PT KAI? Belum Belum ada. Sini belum ada sama sekali. Melihat kondisi seperti ini, kami lantas mendatangi kantor Dinas Perhubungan Kota Tangerang untuk mengetahui lebih jauh soal keberadaan perlintasan kereta api liar di sejumlah titik di Kota Tangerang.
Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan lintasan sebidang ini, apakah resmi atau seperti apa kondisi di Kota Tangerang saat ini Pak? Kami sadari bahwa ini kewenangan dari daerah. Kalau ngelihat daerah jalan yang sekarang ini ada belum terjaga. Namun barangkali dalam tahapan proses untuk izinnya kami juga harus meminta ke Kementerian Perhubungan, Dirjen KAI, dan juga kami berharap sebetulnya ada supporting tidak hanya perizinannya, tapi juga kami berharap ada supporting fasilitas pendukungnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, dalam 4 tahun terakhir sedikitnya terdapat 29 permohonan rekomendasi Pemda yang telah diterbitkan atau sekitar 77 titik perlintasan. Sementara tahun ini 47 titik perlintasan dari 5 instansi rekomendasinya tengah diproses. Kalau dibuka memotong jarak lintasan mereka atau lalu lintas mereka dari rumah dan tempat-tempat strategis di sana.